Baik. Bu Nurul Amalia sudah lama mengajar, Bu? Untuk mengajar, kalau dari awal bekerja itu kurang lebih 3 tahun, Bapak. Kalau di sini 1,5 tahun. Oh. Boleh, Bu. Saya dengar Ibu ceritakan mulai kebiasaan masuk mengajar ya, Bu? Datang jam berapa, Bu? Biasanya sebelum 6:30 itu sudah di sekolah, Pak. Apalagi kalau waktunya piket itu kalau bisa ya jam 6 lebih, maksimal lebih 10 sudah di sekolah. Wah, hebat ya. Saya Itu kesiangan kalau terus. waktunya piket. Karena Ya. kan di jam 0 ada pembiasaan anak-anak itu. G. Pembiasaan apa, Bu? Kalau untuk pembiasaan itu di hari Senin itu ada upacara. Di hari Selasa, Rabu itu senam. Di hari Kamis itu istighosa sama Asmaul Husna. Jadi itu bergantian. Untuk hari Jumatnya itu Yasin dan Tahlil itu juga biasanya bergantian. Dan di hari Sabtu senam. Yang Selasa Rabu senam itu seluruhan apa sebagian? Keseluruhan siswa, Bapak. Kecuali biasanya itu yang jadwalnya PAI kan mereka harus melaksanakan sholat duha. Oh, tempuh berarti ya. Senin, Selasa, Rabu itu ada yang senam, ada yang PAI ya. Kecuali kalau yang waktunya itu upacara di hari Senin, karena semuanya harus mengikuti upacara, jadi sholat duhanya itu di awal pembelajaran PAI. Oh, ya. Jadi yang senam semua. Yang Kamis istighosa sama Husna itu bergiliran, Bu. Maksudnya bergiliran itu kayak di minggu pertama itu kan, misal hari Kamis. Kalau hari Kamis itu kan istighosa sama Asmaul Husna. Jadi di minggu pertama istighosa, minggu kedua Asmaul Husna. Bergantian seperti itu, Bapak. Seluruh kelas? Nggih, seluruh kelas. Tepatnya di mana, Bu? Kita biasanya di halaman, di lapangan. Jadi pakai terpal. Ya, nggih. Yang Jumat, Yasin, Tahlil juga sama ya? Iya, sama, bergantian. Jadi itu semuanya bareng-bareng semua ya aslinya ya, Bu ya? Nggak gantian kelas ya? Ya. Baik, Bu. Kemudian berarti siswa masuk ke kelas jam berapa, Bu? Jam 7 itu sudah mulai pembelajaran di kelas. Jam 7 pembelajaran. Ya. Ya. Sebelum pembelajaran berdoa kan gitu, Bu ya? Iya. Berdoa. Ada lagi kebiasaan yang dilakukan, Bu, di dalam kelas? Kalau di dalam kelas itu biasanya kalau mungkin hampir semuanya melakukan itu, Pak. Tapi kalau di kelas saya sendiri itu karena di kelas 3, untuk yang pertama itu biasanya setelah anak-anak doa itu saya minta Pancasila, kemudian hafalan perkalian. Oh, perkalian. Ya. Jadi ada satu anak yang mimpinya itu juga bergiliran setiap hari. Sesuai absennya. Untuk mimpin doa, Pancasila, dan perkalian. Ya. Coba kalau nggak bicara ditutup ya biar nggak bengung. Ini Pak Khairul Anam ini dibuka terus ini bengung makanya. Oke. Ya ini kan lagi dengan dengan Bu Nurul ya, Bu Nurul dulu yang dibuka. Tuh, nanti gantian. Moga Pak Dede dilanjut. Ya, silakan Bu. Setelah itu sampai istirahat ya, Bu ya? Maksudnya Bapak? Ya kan kegiatan pembelajaran tadi pembiasaan itu kan pembelajaran itu berdoa, kemudian kalau Ibu ada Pancasila, perkalian ya Bu ya? Lanjut
Surat-surat pembelajarannya pendek ada, Bu? dilaksanakan. Dibacakan surat-surat pendek enggak? Biasanya kalau waktunya PAI itu selalu sebelum memulai pembelajaran pasti surat-surat pendek dulu. Oh ya. Ya. Pernah menemukan anak yang kesiangan, Bu? Anak yang kesiangan, alhamdulillah untuk tahun ajaran ini kalau di kelas saya itu ada 1. Pernah sekali, Bapak, maksudnya. Oh, nggak sering ya? Setiap hari Nggak sering, ada aja yang kesiangan alhamdulillah enggak? nggak sering. Nggak ada ya? Nggak. Yang nggak berseragam? Alhamdulillah semuanya juga sudah berseragam. Ya. Sesuai aturan yang ada di Ya, sekolah. baik untuk olahraga maupun pramuka ya, Bu ya? Iya. Ya. Tapi kan Ibu punya catatan, Bu? Catatan pelanggaran siswa? Nggak ada? Kalau catatan pelanggaran siswa ada, Bapak. Ada ya? Punya ya, Bu ya? Ada. Ya. Bu, apakah satu kelas Ibu atau Ibu bisa melihat yang lain beragama yang sama, Bu? Untuk di sekolah ini ada 1 yang agama nggih Pak, itu tadi yang dikatakan. Iya, agama. Untuk di sekolah ini ada 1 yang agamanya non-muslim. Iya. Aduh, saya belum catat, Bu. Seragamnya itu Senin, Selasa apa, Bu? Senin Selasa itu merah putih. Terus? Rabu Kamis itu batik. Jumat Sabtu itu pramuka. Kalau olahraga menyesuaikan jadwalnya. Batik khas Sidoarjo ya, Bu ya, kalau nggak salah? Nggih, batik khas Sidoarjo. Bukan batik khas sekolah ya? Batik khas Sidoarjo, Bapak. Ya. Kalau di Sidoarjo itu batik KS. Maksudnya? Batiknya itu namanya ada logo UKS gitu. Itu memang dari Sidoarjo. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Ya. Ini saya keliru. Biasanya Pak Kasmuri dulu, ini lupa aku. Pak Kasmuri dulu lah. Enggak apa-apa, sudah langsung. Enggak apa-apa. Ya? Nanti saya nambahkan. Enggak apa-apa, sudah Baik. langsung. Biasanya kedisiplinan nih teliti kalau Pak Kasmuri. Aku kasih kritik. Ya, enggak apa-apa. Nanti ini saya catat, nanti saya tambah. Ya, baik-baik. Ya. Baik, kita lanjut lagi, Bu. Ya, Bapak. Ya. Bagaimana menumbuhkan supaya anak-anak itu rajin, Bu? Rajin dalam kegiatan pembelajaran. Oh, Ya. rajin belajar. Kalau saya yang pasti selalu memberikan penguatan kepada anak-anak, menyampaikan pentingnya belajar. Biasanya yang paling sering itu saya tanya dulu kan, cita-citanya apa? Kalau dia memang ingin menggapai cita-citanya kan salah satunya harus rajin belajar. Itu yang bisa dibilang sering saya sampaikan sebelum pembelajaran. Iya. Perundungan ada, Bu? Perundungan? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Perundungan tidak ada ya. Hebat ya, tidak ada. Biasanya ada aja, Bu. Anak berkelahi, namanya anak-anak, Bu. Yang penting kita sering-sering mengingatkan, sering-sering memantau anak-anak. Iya. Nah, Bu, bagaimana Ibu melakukan proses pembelajaran agar siswa itu memiliki keterampilan komunikasi yang baik? Oh, kalau untuk komunikasi yang baik, kalau di setiap pembelajaran itu yang pasti kita membiasakan untuk melakukan presentasi, itu salah satunya, Bapak. Ya. Jadi untuk melatih komunikasi mereka. Ya. Kayak biasanya itu kalau di kelas saya, tiap ada materi pembelajaran, itu kan saya bantu untuk membuat peta konsep. Oh iya. Ya, jadi setelah peta konsep itu jadi, itu saya minta anak-anak itu untuk mempresentasikan. Meskipun tidak semuanya, tapi bergantian. Jadi tiap hari itu ada yang menyampaikan untuk maju. Ada anak diajari mengarang, Bu Nurul, mengarang. Iya, terkadang kalau untuk kan tadi ada pembiasaan literasi itu kadang nggak selalu cuma membaca buku. Kadang saya suruh, misal masuknya itu setelah hari libur, itu saya suruh menceritakan kegiatan apa saja yang mereka lakukan waktu hari libur itu tadi. Jadi berupa karangan cerita.
Ya, ya. Terima kasih Bu Nurul. Saya coba yang lain ya. Iya, terima kasih juga Bapak. Dengan guru agama. Iya, Bapak. Waalaikumsalam Bu Siti Mufidah. Saya manggilnya Bu Siti apa Bu Mufidah? Panggilannya Bu Fida. Bu Fidah. Ya, iya. Ya. Bagaimana Bu, Ibu mengajarkan anak-anak untuk memiliki karakter religius Bu yang dilaksanakan oleh sekolah Ibu? Iya, Pak. Oke, saya ulangi lagi ya Bu ya. Apa yang Ibu ajarkan supaya anak-anak memiliki karakter religius Bu? Pembiasaan untuk pembelajaran, sebelum pembelajaran dimulai, saya ajak untuk berdoa, Pak. Berdoa bersama. Terus membaca surat-surat pendek. Ya. Terus? Sama doa-doa sehari-hari, doa sholat. Gitu. Ya. Terus? Oh, iya. Paginya sholat duha bersamaan. Kemudian nanti sholat zuhur juga berjamaah. Sama pembacaan. Kelas berapa Bu? Sholat zuhur kelas berapa Bu? Sama Yasin setiap hari Jumat pagi itu Pak. Oke, maaf Bu. Yang sholat zuhur kelas berapa Bu? Yang sholat zuhur? Yang sholat itu 456. 456 Oke. Iya. Bu, apa yang Ibu lakukan untuk Ibu bisa mengetahui apa yang Ibu lakukan, Ibu mengetahui bahwa anak ini melaksanakan ajaran agama di rumah. Kelihatan dari setiap harinya di sini tuh Pak, kalau praktek sholat untuk gerakannya sudah terbiasa kan anak-anak kelihatan. Untuk pembacaannya. Kalau anak-anak tidak pernah melakukan kan kayaknya itu kaku gitu Pak, untuk gerakan-gerakannya itu. Dan setiap hari anak-anak juga ditanya sama saya, apa sholatnya itu sudah dilaksanakan atau ngaji gitu ya. Enggak buat buku penghubung, Bu? Ada buku absen, Pak. Maksud saya, buku penghubung itu seperti buku Pondok Ramadan itu loh, Bu. Oh, ada, Pak. Ada itu. Isinya apa? Isinya laporan siap melaksanakan sholat tarawih kalau Pondok Ramadan itu. Maksud saya begini, Bu. Puasa. Oke, maksud saya, yeah. Buku penghubung untuk sehari-hari. Kalau bentuknya itu seperti buku Pondok Ramadan gitu loh, Bu. Ada enggak? Masih belum ada, Pak. Insya Allah nanti akan saya buatkan. Iya. Ya. Terima kasih masukannya, Pak. Makanya, Ibu tadi mengetahuinya gimana caranya? Iya. Gerakannya saya ya agak cuma sulit gitu. Lihat kebiasaan anak-anak kalau gerakannya itu sudah bisa, terus pembacaannya itu bagus, itu saya kira cukup untuk penilaian setiap hari, Pak. Kalau satu hari anak itu nggak sholat duhur sama asar, besoknya dipraktekkan ya nggak kelihatan. Iya. Itu kan kalau anaknya belas sama sekali nggak sholat ya baru kelihatan. Kalau anaknya itu bolong-bolong, insya Allah nggak kelihatan sama ibu, nggak akan teramati. Nggak apa-apa Bu, tidak ada buku penghubung ya. Iya, ada makasih penghubung Pak. Kegiatan keagamaan, kecuali Pondok Ramadan ya Bu ya. Kalau Pondok Ramadan kan puasa, nggak puasa. Iya, puasa, sholat tarawih itu nanti saya suruh minta tanda tangan imam. Nah, itu. Iya. Ya. Itu bagus juga kalau untuk keseharian Bu ya.
Iya, Duhur, Pak. saudara, Makasih. Iya, tangan orang makasih tua. maksudnya, Pak. Insya Allah nanti saya buatkan. Termasuk ibu juga nggak bisa mengontrol anak itu ngaji atau tidak di rumahnya kan? Insya Allah bisa, karena banyak yang murid saya sendiri di TPG itu, Pak. Iya. Iya, Bu. TPQ di sekolah enggak ada, Bu? Enggak ada, kalau di sini BTG, Pak. Iya. Baik. Pembiasaan lain, Bu, selain sholat itu untuk agama apa, Bu? Itu tadi, Pak, Pondok istighosa, Ramadan. Asmaul Husna. Oh iya, Pondok Ramadan ada Nah, setiap tahun terus apa sekali. lagi, Bu? Yang lain acara Isra Mi'raj, Maulid Oh. Nabi itu ya. Hari besar Islam 1 Muharram, anak-anak diajak pawai, Pak. Oh, gitu. Iya. Sama penyembelihan hewan kurban Ya. pada bulan Idul Adha itu, Pak. Iya. Ya. Pernah ajak murid ibu diajak agama di luar kelas, Bu? Belajar di musola melaksanakan tadarus itu, Pak, di luar kelas. Tapi di musola. Iya. Ah, ya. Maksud saya misalnya Di lapangan. nggak jauh dari masjid ini, masjid umum jauh. Jauh di sini. Ya mungkin Iya. misalnya di masjid itu ada acara peringatan Maulid Nabi, kemudian anak-anak, ayo ikut ke sana, gitu. Nggak pernah, Bu? Oh, enggak. Di sini mengadakan sendiri, Pak, di lapangan sekolah, di halaman sekolah. Oke. Oke. Pembiasaan itu sudah. Nah, Bu, menurut penilaian masyarakat ya, Bu, itu kan bagaimana, Bu, tentang pelaksanaan keagamaan di sini? Alhamdulillah bagus, Pak. Bagus ya. Iya. Ya walaupun dengan ada MI tetangganya itu masih bisa gitu ya. Nggak jauh dengan MI. Pak. Insya Allah bisa. Iya. Ya. Di penilaian masyarakat keagamaan bagus lah, Bu, ya. Iya. Adakah, Bu, anak-anak yang menjuarai tilawatil Quran atau yang lain, Bu? Ada, Pak. Ada. Itu tahun 2020. Juara apa, Bu? Tartil, lomba tilawah, sama Banjari. Juara apa, Bu? Juara apa? Tahun 2020? Juara 2. Juara 2 apa, Bu? Juara 3. Juara 2 apa, Bu? Juara 2 itu Banjari. Banjari. Juara 2 tilawah. MTQ itu, Pak. MTQ Ya, ya. juara 2 MTQ. Terus? Sama juara 3 itu Atartil. Juara 3 Atartil. Ya. Itu tingkat kecamatan? Tingkat Iya, kecamatan. Tingkat kecamatan. Ini ada yang KKG lebih tinggi lagi? Pak. KKG PAI. Ada. Pak. Iya. Iya, mudah-mudahan ke depannya. Oh iya, selalu berharap. Yang penting dilatih terus ya, Bu, ya. Iya, mohon doanya. Iya. Dilatih terus ya, Bu, ya. Bu, pernah nggak ngetes kejujuran anak-anak? Kejujuran. Pernah, Pak. Pernah. Misalnya,
Ada kantin kejujuran, Pak. Dulu itu koperasi kejujuran. Di koperasi ada kantin kejujuran gitu. Iya, anak-anak Dulu, suruh sekarang ambil nggak ada. sendiri, beli sendiri. Sekarang enggak ada karena ada kantin. Setelah pandemi itu Pak sudah enggak ada, sudah enggak aktif. Dan ada kantin sendiri di belakang sekolah sini. Ya, untung nggak adanya tuh karena ada kantin sendiri ya Bu ya. Kalau nggak ada tuh Iya. karena banyak yang nggak jujur. Lain. Iya. Dulu Pak ada kantin kejujuran, sekarang nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak jujur itu. Karena banyak yang enggak jujur. Banyak yang nggak jujur itu. Saya tertarik Ya dan Allah. kejujuran tuh di sana Bu, di Masjid Lecos Iya. itu loh Bu. Masjid Lecos itu. Itu kan bapak bikin kopi kan di situ. Hebat itu kan. Memberi pengarahan kepada anak-anak setiap mau pembelajaran. Kalau ada siswa yang sakit Bu, apa teman-temannya nengok apa enggak? Iya, Pak. Kok nengok aja Bu ya? Ada yang lainnya? Sama bawa amplop, Pak. Bawa. Bawa amplop. Iya. Isinya dari mana Bu? Isinya itu dari uang bansos anak-anak. Ada uang Bu ya? Berarti anak-anak kumpulkan uang tertentu, ada nggak Bu? Itu kalau ada yang sakit aja Bu ya? Aja baru. Itu. Mana Bu? Apakah Ibu atau guru yang lain atau sekolah lah mengadakan gerakan misalnya Jumat Berkah, anak-anak apa diminta sumbangan gitu, dikumpulkan, nanti setelah kumpul mungkin diberikan anak yang sakit tadi. Ada nggak Bu? Jumat Berkah seperti itu? Iya. Iya, Pak, ada, Pak. Tiap hari Jumat? Enggak, 1 bulan sekali. Ya, harinya? Oh, enggak. Maksudnya 3 hari. Oh, hari Jumat itu, Pak. Ya, saya ulangi lagi ya. Ada nggak gerakan sosial misalnya Jumat Berkah, anak-anak, bukan anak-anak ya, memang tiap kelas diminta sumbangan setiap hari Jumat. Ada nggak Bu? Ada. Senin sama hari Jumat, Pak. Oh, gitu ya. Ya. Kalau hari Senin itu untuk jenguk anak sakit sama ada siswa yang hitam. Kalau hari Jumat itu untuk kurban setiap Idul Adha. Itu rata-rata dapat berapa tuh Bu? Tiap hari Senin atau Jumat itu? Iurannya, Pak. Iya. Enggak dapat kan itu kan Seikhlasnya anak-anak. seikhlasnya kan Bu ya. Seikhlasnya kan. Ada yang 2.000, ada yang Oh. 1.000. Ya. Berarti kalau rata-rata 1.000 bisa 180.000 ya Bu ya sekali tarikan. Iya. Itu dikumpulkan di mana Bu? Yang megang siapa uangnya? Kalau yang uang kurban itu dibawa sama guru agama, Pak. Nanti setiap Idul Adha dibelikan sapi atau kambing Kalau yang sosial secukupnya tadi, uang Bu? itu, Pak. Yang sosial Yang Senin? itu dibawa sama guru kelas 4. Iya, dibawa sama guru kelas 4 nanti untuk jenguk anak sakit atau hitam. Sudah bagus ada gerakan sosial gitu.
Senin dan Jumat. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama kasih ya. Pak, terima kasih Ya. masukannya. Insya Allah penghubungnya nanti saya buatkan Pak. Ya, monggo. Saya bergeser ke guru kelas yang atas. Guru kelas atas. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang menjelang sore Bu Soleha ya, kelas 6 Iya. ini. Ya, siap. Upaya untuk meningkatkan nilai ujian yang Ibu lakukan bagaimana? Oke, baik. Untuk meningkatkan nilai ujian yang ada di kelas 6, yaitu dengan cara ini Pak, melakukan kegiatan tambahan jam pelajaran. Anak-anak itu di semester kedua, di bulan Januari itu kita sudah memulai untuk memberikan jam tambahan kepada anak-anak. Kalau yang ANBK nggak ada Bu ya? Kalau yang ANBK itu kan untuk kelas 5 Bapak. Iya, ada nggak upaya dilakukan ANBK? Oke, baik. Setahu saya, jadi untuk di sekolah SDN Kebakalan ini memang ada program yang sama yang dilakukan oleh guru kelas 5 untuk meningkatkan kemampuan anak dalam bidang literasi dan numerasi yang diberikan oleh guru kelas 5 juga di sebelum jam pembelajaran ke 0. Kebetulan ANBK di sekolah dasar itu kan dilaksanakan sekitar bulan September Oktober ya Bapak. Jadi untuk pemberian materi tambahan itu dilakukan di semester awal seperti itu. Ya, baik Bu. Terima kasih. Tadi saya bertanya tentang apa kaitannya dengan analisis ya. Pernah Bu tahu Bu soal HOTS itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi setahu saya, jadi soal HOTS itu adalah bukan soal yang sulit dicerna oleh anak-anak, tapi soal yang kekinian, yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang ada kaitan dengan kehidupan kita lah, seperti itu Bapak. Jadi belum tentu soal yang sulit itu adalah soal yang HOTS, seperti itu. Kenapa Bu? Kok saya baru tahu ya soal HOT itu berkaitan dengan kehidupan Bu. Maksudnya gimana Bu? Jadi Setahu saya bukan loh, itu Pak. soalnya. Jadi gini, soal HOT kan membutuhkan pemikiran yang lebih kritis dari anak-anak. Nah, Oke. Kemudian itu yang dinamakan HOT itu angka jika itu berkaitan dengan ini loh Pak, kehidupan yang sekarang. Jadi dunia yang sekarang ini. Jadi tidak kembali ke masa yang lalu. Kemudian seperti ini Pak, sebagai contoh, kalau soal HOT misalkan IPA ya Bapak ya, jadi bukan lagi misalkan menghitung masa benda, seperti itu bukan, tapi kita harus memberikan stimulus terlebih dahulu yang ada kaitannya dengan fenomena yang sedang terjadi sekarang ini, seperti itu. ya enggak apa-apa ya aksesinya kan. Kalau enggak ini dengan sekarang itu enggak hot gitu. Nggih, bukan seperti itu Bapak. Agak kurang paham. Pengetahuan saya tuh hot itu yang memerlukan berpikir kritis. Analisis lah, ada analisis. Iya. Nggih. Bukan hafalan gitu ya. Nggih. Tidak apa-apa Ibu jelaskan seperti itu. Pernah memberi soal Bu seperti itu? Iya Bapak, pernah. Ada mata pelajaran apa? Kalau untuk pemberian soal HOT itu harusnya itu diberikan Ya, untuk setiap betul. mata pelajaran Bapak. Jadi tidak hanya tertentu mata pelajaran, misalkan IPA harus HOT semua, boten. Cuma harus ada menyebar lah Bapak, semua pelajaran harus ada soal HOT-nya, demikian. Tuh, sudah ada ya Bu ya, sudah diberikan soal tentang HOT. Pernah melaksanakan pembelajaran di luar kelas Bu?
Alhamdulillah pernah Hmm. Bapak. Pembelajaran di luar kelas ya. Misalnya apa, Bu? Baik, oke. Oke, ini yang baru saja saya lakukan itu materi matematika Bapak tentang kebetulan di kelas 6 ini ada materi menghitung keliling lingkaran. Jadi anak-anak kan kebetulan di sekolah SDN Kebakalan ini banyak taman. Nah, di taman itu kan banyak pot yang berbentuk lingkaran. Jadi anak-anak saya ajak keluar kelas dan mereka melakukan pembelajaran secara langsung menghitung keliling lingkaran yang istilahnya pot-pot yang ada di lingkungan sekitar sekolah, tapi dengan versi saya sendiri Pak. Misalkan kan murid saya ada 36. Jadi ada bendera merah, kuning, hijau. Kemudian itu saya bagi dulu untuk kelompok, misalkan kelompok Malaysia menghitung mencari pot yang ada bendera hijau, kemudian menghitung kelilingnya. Kemudian nanti itu juga akan dipresentasikan seperti itu. Tanaman mungkin ya, Bu ya. Dalam apa Pak? Tanaman. Oh iya bisa, iya Pak. Kalau yang itu materi ini Pak, apa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan itu anak-anak mengamati secara langsung, jadi pembelajarannya juga di luar kelas Bapak. Termasuk mencangkok gitu ya. Iya, G. Iya. Mencangkok populasi Ya, gitu. Ya, karena kebetulan di SDN Kebakalan ini yang kemarin yang dicangkok itu adalah pohon mangga, Pak. Cangkoknya dilakukan secara berkelompok seperti itu. Ya. Kalau keluar sekolah, Bu, pernah? Iya, Bapak. Jadi kegiatan di luar sekolah pernah dilakukan, yaitu kegiatan dalam bentuk kegiatan outdoor learning, itu yang dilakukan di tempat di luar sekolah, Bapak. Jadi kita berkunjung karena di Sidoarjo ini ada Candi Pari, kita ajak anak-anak pergi ke Candi Pari untuk istilahnya kembali lagi mengenang sejarah tentang Sidoarjo seperti itu, Bapak. Kapan, Bu? Ketika selesai semester, Bapak. Jadi kegiatan outdoor learning itu dilakukan setiap akhir dari semester. Jadi di semester 1 ada, di semester 2 juga ada. Kelas? Kalau kegiatan untuk pembelajaran di luar kelas ini, semua kelas harus mengalami, Bapak. Oh, enggak. Soalnya kalau nanti saya tanya anak kelas 5, anak kelas 6 ternyata, oh ini kan belum habis. Saya kira hanya kelas 6 saja. Bisa ya, Bu ya? Boten, iya bisa. Candi Pari ya. Itu belajar apa, Bu, di sana, Bu? Ya mengamati itu Pak, ini yang terdekat ya Pak ya, jadi mengamati candi itu, oh ini loh, ini adalah sejarah atau budaya peninggalan yang ada di Sidoarjo, seperti itu. Ya, kalau keterampilan Bu, apa aja Bu yang dilakukan Bu? Apa misalnya membuat miniatur candi itu, gitu ada Bu? Kalau untuk keterampilan itu masuk di dalam pembelajaran ya Bapak ya. Jadi kan ada SBDP nggih. Jadi ada SBDP-nya anak-anak membuat keterampilan menganyam seperti itu. Menganyam ya Bu ya? Iya. Menganyam bahannya apa? Dari kertas Bapak. Oh, kertas ya. Terus apa lagi? Ini Bapak membuat ketupat dari kertas pita juga ada. Karena kebetulan di Sidoarjo jarang kelapa, jadi kemarin saya melakukan pembelajaran itu menggunakan kertas pita mengajari anak-anak membuat ketupat gitu loh Pak. Ya. Dari pita ya Bu ya? Pita yang itu loh Pak, yang agak apa ya, bukan kain pita tapi pita yang warna-warni itu loh Pak. Saya biasanya beli kalau itu apa 17 Agustus itu bukan ada pita merah putih gitu. Oh, bikin ketupat. Bukan. Ada, Bu. Iya. Iya. Lainnya apa lagi? Iya, Pak. Kebetulan itu yang saya alami Bapak ya. Jadi yang saya alami sendiri yang bisa saya ceritakan, dan di kelas yang lain itu sepertinya juga banyak. Jadi Bapak Ibu guru yang lain juga melakukan hal yang sama Bapak. Tapi untuk lebih jelasnya kan saya juga kurang istilahnya bisa mengamati seperti itu. Lanjut Bu ya. Tadi di profil ada lab komputer Bu ya. Halo? Bu? Ada lab komputer tadi ya? Halo?
Bapak bisa mendengar? Ya. Oh ya. Ada lab Nggih. komputer tadi. Ada Bapak, nggih. Ya. Itu penggunanya gimana, Bu? Ini Penggunaan lab. ada jam TIK-nya, Bapak. Jadi ada jam TIK yang dimana pada jam TIK tersebut anak-anak berkunjung ke lab komputer seperti itu. Itu kan kelas 4, 5, 6 ya, Bu ya? Kelas 4 hari apa, Bu? Kalau yang di kelas 4 jadwalnya, kalau di kelas saya Pak di kelas 6 itu hari Sabtu. Hari Sabtu ya? Iya, Nah, itu kan mulai kelas 4 ya, Bu ya? nggih, betul. Yang ngajar khusus apa guru kelasnya? Kemarin itu masih dengan bantuan itu tenaga TU-nya Bapak. Ya. Di lab itu kan belajar komputer ya, Bu ya? Nggih. Belajar komputer. Kira-kira, Bu, pelajaran apa aja, Bu, kaitan dengan komputer ini? Nggih. Jadi Pelajaran anak-anak komputer ini. nggih, anak-anak setahu saya ya Bapak ya. Jadi anak-anak itu dikenalkan dengan pemanfaatan Microsoft. Jadi mulai dari Microsoft Word yang sederhana, kemudian diajari dengan membuat shape-shape. Jadi apa ya istilahnya icon-icon yang ada di apa itu tampilan desktop tampilan komputer itu yang anak-anak pelajari. Selain Microsoft Word juga kemarin itu yang kelas tinggi itu diajari dengan PowerPoint, Pak. Cuma kalau untuk materi PowerPoint memang belum begitu dibahas secara detail, cuma anak-anak dikenalkan saja seperti itu. Iya. Biasanya kalau kelas rendah itu menggambar, Bu, biasanya. Iya, kalau kelas menggambar, mewarnai kan. Bukan Nggih. menggambar, mewarnai kan. Ada gambar diwarnai gitu. Tapi ya berbeda-beda tiap sekolah ini. Enggak apa-apa. Sudah pakai terus pemanfaatan sarana lain, Bu? Ada lab IPA enggak? Untuk laboratorium IPA kebetulan sekolahan kami belum punya, Bapak. Ya. Terus untuk menyimpan manekin, terus tadi rongga pernapasan seperti itu, jantung gitu. Iya, ada. Jadi ada space. Jadi ada space itu kan kita punya almari ya Bapak ya. Jadi kita memanfaatkan almari dan itu ditempatkan di ruang kepala sekolah itu ada tempat untuk menaruh almari dan di situ adalah tempat menyimpan seperti kit yang kita punya ya Bapak. Jadi ada kit IPA itu kita simpan di situ, ada torso, ada globe seperti itu. Kalau untuk globe dan torso itu juga ada yang di kelas Bapak. Jadi kita kan daripada bolak-balik mengambil ke ruang guru, jadi yang ada itu yang kita gunakan di kelas dan kita simpan di kelas seperti itu. Digunakan ya, Bu? Alhamdulillah digunakan Bapak. Ya, digunakan. Jadi pemanfaatan saprasnya sudah dilakukan ya? Nggih, alhamdulillah sudah. Pernah, Bu, dikunjungi kepala sekolah, Bu, waktu Ibu ngajar? Kalau di kelas saya malah sering, Bapak. Karena kebetulan kan kemarin juga ikut program guru penggerak. Jadi kan ada pengawasan dari kepala sekolah beserta dengan pendamping individunya. Ketika terkait dengan pembelajaran itu Ibu kepala sekolah juga berkunjung ke kelas. Kemudian kegiatan supervisi itu kan rutin dilakukan oleh Ibu kepala sekolah setiap 1 semester itu sekali. Jadi kalau dalam 1 tahun ada 2 kali kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Ibu kepala sekolah seperti itu. Dan selain itu biasanya Ibu kepala sekolah itu Bapak berjalan-jalan. Jadi beliau ini tidak langsung ke dalam kelas kemudian membawa kertas pembuatan, cuma melihat bahwa kondisi pembelajaran di kelas, misalkan di kelas 6 sudah baik seperti itu. Pernah diberitahu, Bu, ketika supervisi Ibu kurangnya ini gitu? Ya, alhamdulillah pernah, Bapak. Apa kurangnya, Ibu? Kalau saya Bapak jujur kurangnya? Kalau saya tuh alokasi waktu Bapak itu sering kan karena anak-anak itu banyak yang ngapunten Bapak. Jadi mereka itu istilahnya kalau kerja
kerja kelompok itu suka ayel-ayelan, akhirnya kan memperlambat itu ya Pak, apa sistem kerjanya. Nah, nggak mungkin bagi saya tiba-tiba ayo sudah dikumpulkan apa sejadinya, kan nggak mungkin. Jadi ya istilahnya supaya bagaimana supaya pembelajaran itu tetap berjalan sampai di akhir memang, tapi dengan memakan waktu yang lebih dari alokasi seperti itu. Tapi meskipun lebih itu juga tidak terlalu lama Bapak. Dan itu memang kemarin juga diingatkan oleh Ibu Kepala Sekolah supaya memikirkan lagi kegiatan pembelajaran yang bisa istilahnya alokasi waktunya on time seperti itu. Ya. Selain supervisi ada lagi PKG, penilaian kinerja guru. Nggih, ada. Setiap satu tahun sekali, Bapak. Ibu PNS apa ASN? Nggih, kula PNS, Bapak. ASN tuh P3K ya, ASN. Iya, saya PNS, Bapak. Iya. Nggih. Ya, berarti ikut penilaian kerja guru ya, Bu ya? Nggih. Harus di penilaian kerja guru ya. Nggih. Gimana, ada peningkatan atau tidak? Kalau saya pribadi, alhamdulillah ada peningkatan Bapak. Jadi ketika melihat hasilnya akan ada evaluasi dari kepala sekolah dan untuk menindaklanjuti ketika Ibu Kepala Sekolah datang ke kelas saya kembali, istilahnya sudah ada perubahan seperti itu. Refleksi ya, Bu ya? Nggih. Refleksi, ya. Bisa saya jelaskan, Bu, refleksi yang dilakukan terhadap Ibu itu refleksi oleh siapa aja, Bu? Refleksi yang diberikan kepada saya. Nggih. Jadi yang di PKG itu kan ada tim penilainya Bapak ya. Jadi kan ada menunjuk salah satu guru yang kebetulan itu kan memiliki jabatan yang lebih tinggi. Jadi misalkan golongan saya 3B, saya diawasi atau dilihat oleh guru yang memiliki golongan lebih tinggi, dan refleksi itu diberikan oleh beliau, dan selain beliau, kepala sekolah juga memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Pernah dinilai oleh siswa, Bu? Iya, pernah Bapak. Jadi kalau anak-anak itu biasanya di akhir pembelajaran Bapak. Jadi kan kalau itu saya sendiri Bapak yang bertanya kepada anak-anak. Misalkan seperti ini, sudah selesai pembelajaran, saya bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak senang tidak mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Pasti jawabannya kan anak, oh senang Bu Guru. Nah, besok mau lagi apa tidak kalau diajak pembelajaran di luar kelas? Gitu Bapak, seperti itu. Hanya Ibu atau yang lain? Oh, ya. Tapi nggak ada tulisannya ya, Bu ya? Refleksi. Tadi kan refleksi oleh kepala sekolah, supervisi. Refleksi oleh guru, mungkin PKG. Refleksi oleh siswa nggak ada ya? Ada angketnya Bapak. Jadi kalau untuk pembagian angket itu tidak setiap pembelajaran itu diberikan kepada anak-anak harus setelah pembelajaran setiap hari mengisi angket, mboten Bapak. Jadi kebetulan kalau ada supervisi dari Ibu Kepala Sekolah itu anak-anak kita berikan angket untuk mengisi tentang pembelajaran yang telah dilakukan seperti itu. Gak apa-apa, akan ditebus tahun sekali aja udah bagus, Bu. Atau semester sekali, kalau tiap ngajar ya kenemenan ya. Yang tiap ngajar ya itu tadi Pak, cuma bertanya aja ke anak-anak. Baik, terima kasih Bu Soleha. Iya, terima kasih Bapak. Mohon maaf, mungkin saya terlalu lama. Pak Kas, dipersilakan Pak Kasmuri untuk yang lain. Oke. Ngapunten, Pak. Ya, sudah Pak. Saya ingin ke Pak Khairul Anam ya. Daripada ngantuk, Pak Khairul. Kelihatannya kok ngantuk. Bukan ngantuk Pak, matanya sipit. Oh gitu. Iya. Memang kondisinya jam-jam sekian ini enak. Jam rawan Pak ini Pak. Jam rawan ini. Nggih. Baik. Pak Khairul ngajar kelas berapa Pak? Oh, guru mata pelajaran ya Pak. Guru mapel ya? olahraga guru mapel, Pak. Ya olahraga. Iya. Oke. Baik, saya menambahkan ya dari yang disampaikan oleh Pak Dede, ada beberapa yang perlu kami tambahkan. Untuk membiasakan anak ya itu agar
tangguh dan bertanggung jawab. Ini kira-kira Pak Khairul ini melatih anaknya lewat apa, Pak? Biar tangguh dan bertanggung jawab. Jadi di setiap saya mengajar, Pak, ya, khususnya untuk yang di kelas tinggi nantinya, saya berikan penguatan di setiap materi, Pak. Jadi sebelum materi kita melakukan apa itu, saya beri penguatan dulu yang benar-benar bisa diserap sama siswa, Pak. Jadi benar-benar bisa mengolah daya pikir siswanya saat melakukan pelajaran ataupun nantinya yang dilakukan di rumah, Pak. Istilah di kehidupan sehari-hari. Diberi tugas, jadi kemungkinan gitu, Pak, ya? nanti Diberi tugas atau PR ya gitu ada ya? tugas, atau nanti kalau memang ada waktunya pemberian proyek, Pak, membuat alat ini, membuat alat itu yang dimodifikasi sesuai kemampuan siswanya, Pak. Ya. Kaitannya dengan guru olahraga, Pamannya, itu membuat apa, Pak, proyeknya? Kalau kemarin saya coba membuat itu, Pak, kan tugas berkelompok saya buat alat turbo yang modifikasi dari paralon dan dikasih variasi dari kertas karton, Pak, untuk yang saya belakang sama pegangan. Itu nanti untuk olahraga apa, Pak? Itu memang lempar turbo, Pak. Oh, yang kemarin turbo. Iya, itu yang baru, Pak, materi baru. Jadi saya terapkan dulu agar anak-anak itu lebih istilahnya nggak kaget nanti kalau ada event di O2SN atau yang di tingkat kecamatan gitu, Pak. Untuk mengukur apa, untuk melatih anak-anak biar tangguh. Ya, kemudian ya. Untuk yang tanggung jawabnya, Pak. Untuk penanggung jawabnya anak-anak, ya, untuk tanggung jawabnya anak-anak saya berikan apa itu tugas juga. Jadi nanti tugas itu diselesaikan apa enggak, tepat waktu apa enggak, gitu, Pak. Jadi kadang tepat kalau waktu ya, tepat waktu. Jadi kan kalau saya kasih istilahnya PR untuk halaman ini untuk minggu depan atau apa, jadi memang benar-benar dikerjakan apa enggak, Pak? Itu yang versi mudanya. Oh gitu ya. Oke. Jadi oke, sudah cukup, Pak. Kemudian berikutnya, Pak. Jadi lulusan kita, ya, lulusan sekolah kita, itu kan tujuan akhir nanti anak-anak agar terampil. Tadi sudah disintil oleh Pak DG, terampil berkomunikasi, sudah dijawab bagus. Terampil berkomunikasi itu setiap pengajar anak-anak diberi kesempatan untuk presentasi, ya, itu berarti untuk melatih anak-anak terampil berkomunikasi. Sedangkan sekarang yang saya tanyakan, Pak, untuk mengasah agar anak nantinya terampil berkomunikasi, ya, berkomunikasi. Ini biar kalau umpamanya nanti anak-anak itu ternyata punya bakat olahraga, bulu tangkis atau sepak bola, begitu diwawancara itu komunikasinya enak, begitu, Pak. Nah itu kira-kira apa, Pak, yang dengan latihkan kepada anak-anak biar terampil berkomunikasi? Jadi saat saya memberikan istilahnya materi di bulu tangkisnya, Pak, ya, nanti saya memberikan suatu penugasan dulu, terus di pas hari pembelajaran itu, siswa itu saya berikan tugas yang nantinya dipresentasikan, entah itu membuat apa itu modifikasi sederhana atau apa yang di apa itu istilahnya dipresentasikan dia per anak, Pak. Jadi nggak ada istilah pilih kasih antara anak ini dan itu. Jadi tiap anak ada hasil tersendiri dari pembuatan tugas atau proyek yang saya kasih. Jadi biar benar-benar anak itu berani tampil ke
depan kelas atau di hadapan teman-teman sendiri gitu. Itu kan Ataupun untuk pribadi, mungkin, Pak, biar sama satu kelas nantinya bisa hidup gitu. ya, Semuanya bisa berkomunikasi, itu bagaimana cara melatihnya? Kalau yang hanya presentasi kan yang pandai hanya yang presentasi itu. Kebetulan umpamanya dalam satu kelas yang presentasi itu saja lah. Yang lainnya, Pak, diberi kesempatan untuk apa? kalau untuk yang istilahnya yang presentasi untuk anaknya itu aja, saya buat cara untuk dibuat untuk tugas personal, Pak. Jadi tidak ada istilahnya selip antara anak satu dan yang lain, nggak sampai ketinggalan untuk mempresentasikan materi yang saya kasih itu, Pak. Jadi tidak sampai ada yang tidak mengerjakan tugas yang saya kasih. Nah, untuk praktek yang di lapangan pas saya mengajar itu, saya memberikan waktu satu persatu untuk melakukan praktek saat melakukan entah itu servis atau semes gitu, Pak. Jadi benar-benar tidak ada yang tertinggal anaknya. Kemudian untuk melatih agar anak-anak nantinya itu ya, itu kira-kira apa, Pak, yang jenengan latihkan kepada anak-anak? Jadi sebelum saya melakukan masuk ke materi pembelajaran, Pak, saya kasih pertanyaan pemantik, Pak, istilah yang menyangkut di materi pembelajaran saat itu, Pak. Misalnya kemarin di lempar turbo, apakah anak-anak tahu apa itu lempar turbo? Apakah tahu model dari alat turbo itu sendiri? Jadi saya memantik dulu supaya anak-anak mencari-cari jawaban yang sekiranya agak istilah nyaut ke materi, Pak, gitu aja. Coba ya. Nggih. Kemudian berikutnya, Pak, untuk melatih agar anak-anak nantinya juga terampil itu terampil menunjukkan kreativitas dan inovasinya. Ini kira-kira apa ya yang jenengan latihkan kepada anak-anak? Untuk inovasi, Pak, kalau di saya pembelajaran di kreativitas dan inovasi. Kreativitas anak-anak itu, kalau untuk yang di sekolahan saya buatkan kemarin itu membuat media peraga, Pak. Jadi yang saya buatkan dari, misalnya saya contohkan alat peraga ini ya, tolak peluru atau alat peluru yang asli, saya suruh membuat modifikasi dari bola apa gitu yang menyerupai alat yang asli, Pak. Jadi bentuk kreativitasnya nanti sekiranya kalau tugas kelompok jadi sama-sama ada yang memotret, Pak, atau memvideo pas pembuatan alat peraga itu, Pak, yang kalau di sekolah, kalau di rumah tugasnya. Jadi memang istilahnya anak-anak itu benar-benar membuat bentuk serupa mungkin dengan alat asli yang saya berikan contoh yang di saat pembelajaran itu, Pak. Jadi itu hasil proyek siswanya. Nanti saya istilahkan, saya kasih apresiasi, ini yang paling bagus, ini yang lebih bagus, atau yang memang benar-benar serupa dengan aslinya gitu, Pak. Ya. Baik, kita lanjut, Pak, ya. Kemudian kita juga dituntut untuk mewadahi, ya. Jadi istilahnya anak-anak itu kan ada berbagai macam kemampuan, bakat, ya, bakat dan minatnya. Kemudian kalau misalkan anak ini mempunyai bakat dan minat tertentu di bidang olahraga, umpamanya, ini
apa Pak yang jenengan wadahi di dalam nantinya anak-anak ini biar tersalurkan bakat dan minatnya? Iya. Kalau yang saya temui kemarin, Pak, di sebelum pandemi, kisaran hampir 4-5 tahun kemarin, kan ada yang memang bakat di sepak bola, Pak. Saya ikutkan seleksi di kecamatan, terus terjaring, ikut tim kecamatan, ikut seleksi kabupaten, Pak, terakhir. Jadi setiap hari itu saya ikut mengantar anaknya latihan untuk seleksi di kecamatan. Jadi Cuma sampai Pak ya, berarti cuma memfasilitasi saja Pak. Iya, Nggak ada Pak upaya-upaya untuk meningkatkan di sekolah atau anak kalau ini di sekolah, biar kalau di sekolah lebih kan senang, biar kerasan di sekolah. iya, Jangan-jangan nanti kalau sudah seleksi katut di sana nggak mau sekolah lagi ke sekolah Bapak nih. malah untuk yang istilahnya yang terjaring seleksi, Pak, itu malah menggugah rasa penasaran di teman-temannya, Pak. Kalau kemarin itu, Pak, saya ikut seleksi, Pak. Maksudnya yang upaya apa yang jenengan tanamkan kepada anak-anak biar tergugah? Ya. Jadi saat pemberian materi mungkin anak yang terjaring seleksi itu saya suruh untuk memberikan contoh yang lebih konkret, Pak. Jadi untuk praktek ini, praktek itu, akhirnya anak teman-temannya bisa, oh aku kepingin yang seperti anak itu, Pak. Saya ingin latihan lagi. Jadi kadang minta ditambahi di saat jam pelajaran selesai, Pak. Misalnya entah itu voli atau kepingin latihan sepak bola sendiri, Pak, di futsal itu. Juga saya fasilitasi ke arahnya gitu, Pak. Ada Pak fasilitas untuk melatih itu, voli, futsal. Kalau voli di sekolahan itu ada lapangan voli mini, Pak. Kan bukan ukuran standar, itu bisa untuk pelatihan. Untuk futsal itu ada sewa di ruko agak kisaran 1 kilo lebih, Pak. Bisa sewa itu. Untuk lapangan juga kisaran 2 kilo dari tempat yang sekolah Kebakalan sendiri. Untuk di desanya sendiri nggak punya, Pak. Di SD Kebakalan itu. Nggak punya lapangan, Pak. Nggak punya lapangan ya? Iya. Jadi sewa, istilahnya sewa lapangan itu di kampung lain, Pak. Oh gitu. Lapangan. Terus kebanyakan di sana selama ini jenengan menampung bakat-bakat apa saja, Pak, di bidang olahraga itu? Yang kemarin itu voli, yang paling banyak itu sepak bola, Pak. Sepak bola. Fasilitasnya berarti nyewa ya lapangan ya? Istilahnya bisa, kalau futsal nyewa, Pak. Kalau yang sepak bola itu saya pakai sparring per sekolahan, Pak. Saya pakai istilah sparring, iya. Biar persahabatan. Biar istilahnya lapangannya nggak nyewa, Pak, gitu aja. Meminimalisir biaya, Pak. Saya sparring ngatin, Pak, mungkin 1 minggu sekali atau enggak rutin. Kalau yang rutin, pembinaan yang rutin, yang pembinaan rutin itu yang itu, Pak, anak-anak lebih banyak di klub, Pak. Klubnya itu di klub itu ada di dekat sekolah, itu ada kampung itu juga menampung klub sepak bola, Pak. Seringnya saya juga lihat ke situ. Terus dukungan Bapak untuk anak-anak yang masuk di klub-klub itu dukungannya bagaimana, Pak? Untuk dukungan? Apa dibiarkan saja, Pak? Ada dukungan Bapak? Kalau guru. Yang malah yang anak klub itu, Pak, saya ikutkan perseleksi, Pak. Jadi lebih banyak saya pakai ke seleksinya.
di tingkat kecamatan antar sekolah itu biar terdorong teman-temannya ikut klub dia, istilahnya gitu, Pak. Biar punya skill yang lebih atau yang sekiranya sama anak yang punya bakat sebelumnya gitu, Pak. Kalau dulu ada pemain yang memang benar-benar dari kecil, Pak, dulu. Ya. Sampai kelas 6 itu jadi top skornya sekolahan, Pak, di tiap event sepak bola di kecamatan, Pak. Ya, terima kasih Pak untuk Terima berolahraga. kasih, Pak. Saya bergeser ke Bu Solehah, ya, Bu biar enggak ngantuk. Ini kelihatannya sudah mau ngantuk ini. Ya, biar enggak ngantuk. Oke, Bapak. Oke. Baik. Bu ngajar kelas 6 ya? Oke. Kelas 6. Baik. Di dalam proses pembelajaran itu kan dituntut agar pembelajaran itu adalah pembelajaran yang aktif, gitu ya, pembelajaran aktif. Coba Bu jenengan berikan pembelajaran aktif sebetulnya seperti apa sih? Oke. Baik, terima kasih Bapak. Kalau di kelas saya sendiri untuk pembelajaran aktif itu dilakukan secara berkelompok, Bapak. Jadi anak-anak yang namanya pembelajaran aktif itu adalah siswanya yang aktif, Bapak. Jadi rancangan pembelajaran yang kita buat itu adalah banyak mengaktifkan siswa. Jadi misalkan kalau itu di dalam pembelajaran misalkan ya Bapak seperti yang telah tadi saya sebutkan, misalkan itu adalah pelajaran matematika sebagai contoh seperti itu, supaya anak-anak aktif, bukan kita hanya menjelaskan setelah itu memberikan soal, tetapi anak-anak mengalami sendiri. Jadi anak-anak saya ajak keluar kelas, kemudian saya minta untuk mengukur keliling lingkaran benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Seperti itu, anak-anak jadi memiliki pengalaman nyata yang harapannya dari pengalaman tersebut istilahnya memori jangka panjang mereka yang akan bekerja. Demikian Bapak. Oke. Baik, kita lanjut ke penilaian, Bu. Jadi penilaian itu kan harapannya penilaian itu dilakukan secara otentik, gitu ya. Ya. Coba jenengan beri kriteria penilaian itu dikatakan otentik itu seperti apa sih? Monggo, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau menurut saya yang namanya penilaian otentik itu adalah penilaian yang benar-benar nyata kita dapatkan selama proses pembelajaran, Bapak. Jadi kita mengamati aktivitas anak mulai dari sikap, keterampilan, pengetahuan yang dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu kita buat rubrik penilaiannya seperti itu. Rubrik penilaiannya itu harus jelas, kemudian dan kita harus melakukan penilaian tersebut selama proses pembelajaran. Jadi baik penilaian afektif, psikomotor maupun kognitif itu benar-benar istilahnya nyata anak-anak yang mengalami penilaian tersebut. Baik. Sekarang untuk menilai afektif atau sikap, itu kira-kira yang dilakukan apa saja, Bu? Baik, terima kasih Bapak. Untuk penilaian sikap yang kita lakukan biasanya adalah kita membuat rubrik penilaian sikap, Bapak. Jadi misalkan kejujuran, tanggung jawab. Nah, itu kita bisa mengamati sikap-sikap tersebut ketika anak melakukan kegiatan pembelajaran, misalkan saat berdiskusi, bagaimana siswa misalkan si A bertanggung jawab apa tidak dengan kelompoknya, mau bekerja apa tidak. Kan pasti kalau anak SD itu cenderung seperti ini, Bapak. Misalkan, Bu Guru, ini si A nggak mau mengerjakan, kan berarti itu ada masukan dari saya, masukan kepada saya bahwa oh si A ini kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Demikian, Bapak. Jadi ada rubriknya terlebih dahulu. Rubrik ya, dibuat rubrik untuk observasi gitu ya. Kemudian apakah ada cara lain untuk mengukur sikap? Apa hanya itu saja, observasi itu saja, atau mungkin ada cara lain atau jenis lain untuk mengukur sikap, Bu?
Kalau selama ini Bapak Ya, yang saya jenengan lakukan, yang saya lakukan hanya dengan menggunakan rubrik yang saya sesuaikan dengan materi pembelajarannya. Demikian Bapak. Terus untuk melatih kemampuannya sendiri masing-masing anak, misalkan lewat penilaian diri atau teman-temannya yang suruh menilai, penilaian antar teman itu enggak pernah jenengan lakukan. Pernah itu, tapi cuma tidak sering Bapak. Jadi kita tadi kan ini masih nyambung ya Bapak ya. Jadi ketika Ibu Kepala Sekolah melakukan supervisi, itu kan pasti beliau kan menyampaikan jadwalnya. Misalkan untuk hari Rabu Bu Soleha nanti akan Ibu Kepala Sekolah akan melakukan supervisi di kelas jenengan. Jadi pada saat itu saya sebagai seorang guru harus melengkapi istilahnya perangkat apa saja yang harus saya siapkan saat observasi, dan salah satunya yaitu adalah di situ ada penilaian antar teman Bapak. Jadi misalkan siswa si A itu akan menilai temannya sendiri. Jadi intinya tidak ada intimidasi dari saya sebagai seorang guru untuk istilahnya memberikan penilaian terhadap masing-masing murid. Demikian. Jadi itu murni dari anak-anak. Misalkan si siswa si A ini berpendapat bahwa si B ini misalkan dia kurang bertanggung jawab, itu ya dia menuliskan di dalam angketnya menyentang yang misalkan jawaban ya dan tidak, siswa akan menyentang jawaban tersebut. Baik. Sekarang untuk penilaian kognitif atau pengetahuan. Itu kira-kira yang biasanya jenengan lakukan itu jenis apa saja, Bu? Baik, yang sering saya lakukan itu untuk mengetahui kognitif anak-anak yaitu dengan evaluasi, pemberian soal evaluasi Bapak. Jadi ada pemberian soal tes tulis biasanya yang sering saya lakukan. Hanya itu saja? Pernah Bapak tes istilahnya tes lisan, cuma kan itu kalau tes lisan kita berikan seperti kuis itu loh Bapak. Jadi saya sering kalau anak-anak bosan, misalkan di kelas bosan pasti saya berikan soal, dan itu ketika anak-anak bisa menjawab saya berikan reward. Demikian. Nah, itu kan salah satu juga bentuk penilaian penilaian pengetahuan, maaf. Karena memang yang dikuiskan itu ada bentuk pertanyaan pengetahuan. Terus itu saja. Yang lainnya ada lagi? Kalau bentuk soal lain ya yang pasti tes tulis itu saja Bapak, sama tes wawancara. Nggih, betul. Nggak pernah diberi tugas anak-anak tuh. Kalau penugasan pernah, nggih, pernah. Nggak termasuk pengetahuan itu penugas. Kan pengetahuan juga kan. Nggih. Maaf. Jadi justru itu untuk melatih anak-anak biar punya rasa tanggung jawab, punya rasa sikap tangguh, kan tugas-tugas itu kan gitu. Bayangan saya itu penugasan ya tes tulis itu Bapak. Beda gitu. Tes tulis lain, tes tulis, penugasan. Kemudian ya pasti sekarang, Bapak ada. Sekarang untuk mengukur psikomotor Bu, keterampilan itu apa saja biasa yang jenengan lakukan? Jadi untuk mengukur psikomotornya anak-anak sama seperti pengukuran keterampilan sikap Bapak. Jadi saya sering hanya menggunakan rubrik penilaian psikomotor ketika anak-anak ada kegiatan praktikum, kegiatan istilahnya menggunakan alat. Nah, itu saya sediakan penilaian dalam bentuk rubrik. Demikian. Itu saja ya. Nggih. Nggak pernah mulai menilai lewat proyek, lewat portofolio, lewat produk, itu nggak pernah. Ada. Lupa. Ada Bapak, jadi kan, ya kan pasti. Jangan nggak pernah gitu. Ya, maksud saya istilahnya ngapunten. Jadi istilah itu mungkin anggapan saya itu adalah hasil anak-anak ya Pak ya. Jadi yang saya pikirkan bahwa psikomotor itu adalah hanya keterampilan untuk menggunakan alat seperti itu. Nah, kalau keterampilan menggunakan alat itu biasanya dalam bentuk rubrik. Kalau misalkan produknya juga ada. Jenis penilaian keterampilan kan itu Bu, ada 4 kan, ya ada praktek atau kinerja, ada proyek, produk, sama portofolio. Nggih, ada Bapak. Nggih, ada. Baik. Kemudian untuk mengukur ketercapaian anak, itu apakah sudah sesuai dengan KKM atau belum? Itu apa yang jenengan lakukan, Bu? Mohon maaf Bapak, bisa diulangi? Mohon maaf, bisa diulangi. Saya ulangi lagi. Nggih. Untuk mengukur
ketercapaian anak-anak itu sudah sesuai dengan KKM atau belum. Kan K13 kok? Ya. Iya. Ya, nanti kalau kurikulum merdeka nanti lain lagi. Ini khusus untuk kurikulum K13 karena ngajarnya kan kelas 6. Nggih. Ya. Sekarang untuk mengukur ketercapaian apakah anak itu sudah memenuhi KKM atau belum, itu apa yang jenengan lakukan? Ya, yang pasti yang dilakukan yaitu dengan memberikan ini ya Pak ya, apa soal itu tadi. Soal. Nah, KKM sendiri itu kan didapatkan dari istilahnya tiap mata pelajaran itu kan beda-beda gitu Bapak. Jadi misalkan dari daya dukungnya, dari intakenya, kemudian dari kompleksitas materinya itu kan juga beda-beda. Jadi salah satu untuk mengukur ketuntasannya yaitu tadi dengan menggunakan soal tadi, Bapak. Begitu. Hanya itu yang ukurnya lewat soal itu ya. Kemudian apa enggak pernah Ibu melakukan analisis hasil ulangan begitu, enggak pernah? Nggih, pernah, Bapak. Oh, pernah. Oh iya, lupa ya. Lupa nggak disampaikan. Jadi untuk mengukur ketercapaian apakah soal ini sudah tercapai atau belum, kan diukur lewat analisis hasil ulangan. Nggih, Bapak. Jadi pernah misalkan soal misalkan dari ada 10 soal nomor 1 ada sekian anak yang menjawab benar, soal 2 itu pernah pasti itu dilakukan, Bapak. Lupa nggak disampaikan ya. Nggih, ada Bapak seperti itu memang pernah ya. Setiap harus Pak itu kan kalau kita membuat penilaian kan memang harus seperti itu. Jadi kita kan bisa mengukur bahwa soal ini terlalu sulit materinya. Tadi kok nggak disampaikan tadi. Saya tanya yang pertama nggak disampaikan. Begitu saya pancing analisis, oh iya. Nggih, ngapunten Bapak. Tenang saja, jangan grogi. Ya, tenang saja. Nggih, takut Bapak. Kenapa? Saya tidak menakutkan loh. Tidak menakutkan. Oke. Kemudian sekarang agar proses pembelajaran itu anak-anak nanti senang, ya, anak-anak menjadi senang untuk mengikuti pembelajaran. Ini kan tentunya guru harus bisa menerapkan strateginya bagaimana, kemudian metodenya bagaimana, modelnya bagaimana. Ini biasanya Ibu itu kalau mengajar pakai model pembelajaran apa, Bu? Baik, untuk terkait model pembelajaran itu biasanya bermacam-macam, Pak. Jadi kita bagi saya itu menyesuaikan dengan materi yang akan saya istilahnya akan dipelajari. Misalkan saya pakai PBL atau PJBL seperti itu. Nah, supaya menarik perhatian anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, tentunya tidak terlepas dari pemanfaatan media, Bapak. Jadi kalau kita menggunakan media, kalau di karakteristik siswa di SDN Kebakaran ini adalah mereka cenderung suka kalau diajak untuk melihat, jadi visual. Jadi mungkin gaya belajarnya kalau saya itu ya Pak ya, saya amati itu mereka condong ke visual. Jadi ketika di kelas kalau diputarkan misalkan itu ada video pembelajaran dilihatkan di LCD proyektor gitu, anak-anak dan antusias. Nah, selain menggunakan pemanfaatan media pembelajaran, dari saya sendiri sebagai seorang guru, jadi harus biasakan kalau anak sudah kelihatan, misalkan sudah kelihatan lelah atau apa, saya berikan sedikit ice breaking, misalkan saya ajak untuk melakukan tepuk semangat seperti itu. Nah, selain pemanfaatan media pembelajaran, kemudian tadi dilakukan untuk menumbuhkan semangat belajar lagi, diajak bertepuk, misalkan melakukan tepuk semangat. Selain itu, ini Bapak biasanya saya berikan permainan. Jadi ketika anak-anak mau melakukan presentasi, itu pun saya ajak, misalkan kelompok mana yang lebih dahulu, saya ajak untuk istilahnya ada permainan-permainan tertentu lah Bapak, seperti itu. Oke, luar biasa. Ya tadi disebut model salah satunya model pembelajaran yang pernah dengan lakukan PBL, Problem Based Learning.
Coba Bu sebutkan sintaknya PBL itu apa? Jadi ini mulai dari penyajian masalah Bapak nggih. Jadi disampaikan masalah, kemudian anak-anak menganalisis, istilahnya mencari apa ya istilahnya, mencari ini apa untuk pemahaman mereka, mencari sendiri itu loh Pak. Kemudian dari itu mereka akan melakukan kegiatan yang biasanya kan itu berupa proyek ya Bapak ya. Jadi yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari ini sebagai contoh saja nggih Bapak, saya misalkan mau menjelaskan tentang materi listrik. Kemudian saya berikan proyek kepada anak-anak. Misalkan ini anak-anak akan membuat rangkaian seri paralel, ini ada istilah diberikan diberikan masalah, kemudian anak-anak untuk menganalisis itu loh Pak, permasalahannya itu, kemudian menyelesaikan bersama dengan teman satu kelompok, dan setelah mereka akan menemukan hasil dari pemecahan tersebut, mereka akan mempresentasikan. Mohon maaf Bapak, itu kurang lebih yang saya ingat. Jadi saya tidak begitu hafal untuk sintaknya Bapak. Ya, sudah, terima kasih. Baik, Ibu selama ini membuat RPP, nggih? Nggih. Oh, wajib, karena wajib sudah pasti ya. Nggih. Itu membuat apa mengadakan Bu RPP itu, Bu? Nggih, baik. Terima kasih Bapak. Kalau untuk RPP sendiri itu memang kalau saya pribadi itu Bapak, saya jujur nggih, saya membuat tapi dengan cara saya mengadopsi Bapak. Jadi mengadopsi. tapi saya istilahnya saya sesuaikan dengan kelas saya sendiri, karakteristik anak-anak, kemudian dengan lingkungan. Misalkan kalau istilahnya ada hal yang harus saya ganti, nggih saya ganti yang saya sesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah saya. Tapi ya saya membuat sendiri Bapak. Baik. Prosedur menyusun RPP dari dengan ngadopsi tadi sampai dengan minta tanda tangan kepada kepala sekolah, itu prosedurnya bagaimana, Bu? Dari awal saya membuat ya Bapak ya. Saya ceritakan aja bagi Bapak. Jadi ketika mungkin saya akan melakukan pembelajaran di tema 1, subtema 1, saya lihat misalkan saya cari, saya bawa dulu buku materi saya, bawa buku guru dan buku siswa, kemudian saya cari di internet, kemudian setelah itu ketika saya cocokkan materinya dan ini perlu saya tambahkan, ini perlu saya kurangi, setelah itu saya revisi ya Bapak, saya revisi dan saya sesuaikan dengan model yang saya mau gunakan. Setelah itu saya baru meminta tanda tangan atau meminta istilahnya persetujuan dari kepala sekolah. Jadi ibu kepala sekolah melihat dulu, kemudian baru menandatangani. Demikian. Pada saat tanda tangan itu dibaca dulu oleh kepala sekolah apa langsung tanda tangan itu? Itu Bapak, jadi ya biasanya kalau ini keseringan ya dibaca Bapak. Cuma kalau ibu kepala sekolah kebetulan ada kepentingan, misalkan ada kegiatan mendadak, ya Bu, saya baca dulu, terus dibaca dulu sebentar, kemudian nanti kalau ada yang perlu direvisi, ya nanti itu biasanya ditinggal di meja dulu seperti itu Bapak. Tapi ya dibaca sama ibu kepala sekolah. Terus ada masukan-masukan gitu, kepala sekolah ada. Jadi umpamanya sarannya ini harus begini atau begini gitu, pernah? Baik. Kalau yang di RPP yang saya buat itu Bapak, kebetulan ibu kepala sekolah itu biasanya meminta ini Bu, ini kalau keseringan itu kalau di saya itu tentang alokasi waktu, Pak. Jadi ibu kepala sekolah itu sudah hafal, misalkan, Bu, ini alokasi waktunya sudah diperhitungkan matang-matang seperti itu. Terus apakah penggunaan istilahnya medianya ini jenengan kalau misalkan terlalu banyak misalkan video-video terus ya ibu kepala sekolah juga akan mengingatkan. Tapi ya itu tadi Pak, dibaca, cuma kalau beliaunya kan kesibukannya orang itu beda bermacam-macam, jadi kadang-kadang ya cuma Bu ditaruh dulu nanti saya baca, dan itu pasti diberikan masukan sama ibu kepala sekolah. Baik. Sekarang kalau tadi prosedurnya sudah dengan ceritakan, sekarang tahapannya Bu menyusun RPP, tahapan. Nggih.
Jadi mulai dari awal yang dilihat adalah kompetensi dasar dan kompetensi intinya dulu. Kemudian dari KIKD itu kita kembangkan menuju tujuan pembelajaran, membuat indikator, kemudian membuat tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran selesai, kita melihat, Bapak, misalkan, oh murid kita ini kalau materi ini sukanya diberikan model pembelajaran seperti ini. Misalkan seperti itu, setelah itu kita membuat modelnya, baru kita menyusun kegiatannya berdasarkan buku guru dan buku siswa yang kita gunakan. Nah, jika ada materi yang sekiranya di buku itu perlu ditambahkan, jadi kita membuat materi tambahan sendiri, bisa berupa dalam bentuk, terserah gurunya ini Bapak ya, jadi bisa berupa dalam bentuk PowerPoint atau diberikan modul yang kita berikan ke anak-anak. Demikian. Itu tahapannya ya. Ya dari melihat KD, kemudian menentukan tujuan, KI, indikator tujuan, menyusun model pembelajaran. Nah ini kemudian kita ini mulai masuk tahapan RPP, mulai dari pendahuluan, terus inti dan kegiatan penutup. Nah di pendahuluan ini harus meliputi yang pasti ada itu ada persepsi dan penyampaian tujuan. Itu yang harus ada. Kalau yang untuk salam, berdoa itu kan kita sudah istilahnya sudah masuk ke dalam pembiasaan ya Bapak. Kemudian di kegiatan inti ya kita sesuaikan dengan model apa yang kita gunakan, seperti itu. Kemudian di kegiatan penutup itu ada refleksi dan nanti ada pemberian evaluasi kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan anak-anak. Dan yang terakhir yaitu tadi menentukan sumber belajar, kemudian media yang akan digunakan, itu baru kita lengkapi seperti itu, Bapak. Baik. Tadi disebutkan dalam penutup melakukan refleksi. Coba refleksi itu yang biasa jenengan lakukan, itu refleksinya seperti apa, Bu? Dari siapa saja refleksinya? Kalau yang sering saya lakukan itu adalah refleksinya mengajak anak-anak untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah itu saya bertanya kepada anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Seperti itu, Bapak. Nanti misalkan apa yang kalian dapat pelajari dari kegiatan pembelajaran yang telah hari ini kita lakukan. Seperti itu. Jadi refleksinya ya memang dari saya dan dari guru dan dari murid. Secara lisan semua, Bu ya. Kalau untuk yang secara tertulis itu biasanya tidak setiap hari, Bapak. Jadi ada waktu-waktu tertentu, misalkan ketika supervisi tadi yang saya sebutkan tadi. Kalau untuk refleksi yang kalau guru itu kan setiap hari misalkan ya tadi ya dilakukan Bapak ya, tapi kalau untuk refleksi yang dari siswa yang istilahnya mengisi berupa angket atau kuesioner itu dilakukan ya 1 kali ketika ada supervisi tadi, Bapak. Ngoten. Gitu. Baik. Sekarang pembiasaan literasi, Bu ya. Ini kan penting sekali. Bahkan di AKM ini sudah menjadi target penilaian, anak-anak harus mahir berliterasi. Ibu sebagai guru pengajar ini melatih anak-anak untuk agar terampil berliterasi. Ini apa, Bu, yang jenengan lakukan? Oke, baik. Terima kasih Bapak. Untuk kegiatan literasi sendiri itu kalau di kelas saya itu sudah berjalan setiap hari. Sebelum pembelajaran dimulai itu setelah anak-anak berdoa itu anak-anak melakukan kegiatan literasi. Nah literasi yang di kelas saya yang dilakukan ini anak-anak bergantian Bapak. Jadi anak-anak bergantian bercerita, bisa membacakan cerita dari buku yang mereka bawa atau bisa bercerita tentang kan itu sudah menjadi kesepakatan. Jadi di awal itu ada kesepakatan Bapak, di kelas saya itu ada kesepakatan yang mana untuk kegiatan literasinya itu namanya kegiatan literasi berbarter, berbagi kabar terkini. Nah, di situ anak-anak bisa membagikan kabar tentang berita yang telah mereka
lihat sebelumnya dari media massa. Kemudian besok paginya mereka akan diminta untuk bercerita. Boleh seperti itu atau anak-anak membacakan buku cerita dan yang lain itu nanti akan menyimak. Nah, setelah kegiatan membaca dan yang lain menyimak tadi, ada kegiatan lanjutan yaitu anak-anak saya minta untuk menuliskan kata-kata bijak itu loh Pak. Jadi apa ya istilahnya pelajaran yang bisa dipetik. Misalkan ada cerita kancil, misalkan si A membacakan cerita kancil. Nah, istilahnya pelajaran apa yang dapat kalian petik? Nah, itulah yang ditulis di kertas post-it, kemudian ada ditempel di dinding itu ada yang namanya pohon kebajikan. Nah, itu berisi tentang kata-kata kebajikan Bapak. Jadi ditempel di temboknya, misalkan kalau itu cerita kancil ya berarti misalkan oh tidak boleh bohong, harus jujur. Anak-anak itu sudah saya arahkan seperti itu Bapak. Jadi setiap anak tidak ada yang melewatkan apa ya istilahnya ketika temannya bercerita, karena di akhir itu pasti akan ada pembagian post-it dan saya minta untuk menuliskan kata-kata bijak yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh temannya dan ditempelkan di pohon kebajikan. Ya, saya kira dari saya cukup ya, mungkin Pak Dede bisa melanjutkan atau menambahi. Monggo Pak. Baik, Bapak Ibu, ada waktu beberapa menit lagi mungkin. Nanti kita jam 3 diakhiri, kemudian nanti akan ada persiapan untuk pelaksanaan besok ya Pak Kasmir ya? Ya. Jam 3. Setelah itu kita persiapan untuk besok. Biasanya kalau kebablasan itu nggak dapat. Baik, saya akan Bu Amalia ya. Halo Bu, baik. Guru mata pelajaran di SD biasanya merangkap juga sebagai guru BK. Belum ditanyakannya Bu? Halo, mata Bapak. pelajaran merangkap Dengar saya? Ya. Sudah. Suara saya jelas Bu? Putus-putus itu tadi Pak. Tes sekarang sudah? Iya, sekarang sudah jelas. Baik, agak dekat saya. Guru kelas kan berperan juga sebagai guru BK ya Bu ya? Oke. Apa yang telah Ibu lakukan kaitannya dengan Ibu berperan sebagai guru BK? Kalau saya Pak, yang pernah saya lakukan yang pertama itu tentang minat bakat siswa. Jadi kalau ada beberapa siswa yang menonjol, misalnya ada yang kalau di kelas itu dia suka berekspresi gitu loh Pak. Itu saya panggil, saya ajak ke ruang BK, terus saya arahkan, kan di sekolah ada, itu sebelum mereka ikut ekstra tari ya Pak. Di sekolah kan ada ekstra tari, jadi saya arahkan, gimana kalau kamu ikut ekstra ini. Kemudian saya sampaikan juga ke orang tuanya, jadi orang tuanya itu biar mendukung Bapak, karena kegiatan ekstra tersebut kan dilakukan di luar jam anak mau mengikuti untuk Dua-duanya. Bu Nurul, yang lainnya lagi silakan. Ya, silakan, yang lain lagi. Cerita aja tentang kebekaan. Nanti saya simpulkan. Iya. Untuk yang lainnya itu kebetulan di kelas saya itu juga ada satu anak, dia itu kurang aktif, Bapak. Jadi kayak kurang bersemangat lah. Itu juga saya panggil secara tersendiri ya, biar enggak dilihat teman-temannya. Kalau tahu teman-temannya kan nanti mungkin dia malu atau apa, jadi saya ajak ke ruang BK, saya lakukan pendekatan, saya tanyakan kenapa kok seperti itu, saya beri dia itu supaya nyaman bercerita kepada saya. Kalau sudah tahu penyebabnya, yang pasti saya kasih dukungan kepada anak tersebut biar dia lebih bersemangat lagi sekolahnya. Kalau untuk beberapa hari masih tetap tidak ada perubahan,
yang pasti saya konfirmasi ke orang tuanya. Jadi ada kerjasama juga dengan orang tuanya. Itu yang pernah saya lakukan, Bapak. Itu kan kalau saya lihat cuma ada 2 aja ya. Ada siswa yang bakat, kemudian ibu panggil, diarahkan. Ada siswa yang tidak aktif, ibu panggil, diarahkan. Yang lainnya kemana? Alhamdulillah Tidak ibu lakukan pembinaan. Untuk yang lainnya, kalau misal dia masih tidak ada yang menonjol, itu hanya saya lakukan untuk sikap saja, Bapak. Pengamatan sikapnya dia seperti apa. Yang pasti kan penilaian sikap juga kan tidak hanya dari pengamatan, tapi juga wawancara secara langsung, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu Nurul. Saya cross-check dengan Bu Nur Soleha. Silakan Bu Soleha, gimana pendapat jenengan? Saya ulangi lagi ya. Baik. Nanti baik, baru Bapak. saya luruskan. Saya ulangi lagi. Bu Soleha ya. Kan jenengan Iya. sebagai guru kelas 6. Ya, tetapi kan juga berperan sebagai guru BK. Ya, pertanyaan saya, apa yang Ibu lakukan kaitannya dengan posisi Ibu sebagai guru BK? Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terkait dengan pelaksanaan BK di kelas 6, itu yang pertama saya melakukan ini ya Bapak, mengarahkan anak-anak. Jadi kebetulan kan di kelas 6 ini kan mau ke SMP nggih Bapak. Jadi minat anak-anak itu kadang-kadang kan saya tanya ke anak-anak, misalkan si A sampean mau melanjutkan sekolah kemana? Si A kemudian menjawab, Bu, saya ingin melanjutkan sekolah di SMP 2, seperti itu. Tapi ternyata kalau saya melihat di situ istilahnya anak ini rumahnya kan sekarang ini kan zonasi ya Bapak ya. Ini kalau menurut saya ya. Jadi zonasi, kemudian dia lebih dekat di SMP 1. Kenapa kok nggak memilih SMP 1? Seperti itu. Kemudian ada lagi yang, Bu, saya ingin mondok. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau kalian mondok berarti harus konsekuensi dengan pilihan kalian sendiri. Seperti itu. Nah, selain hal tersebut, yang pernah saya lakukan yaitu, ini Bapak, ada coaching. Jadi ada salah satu murid saya ini yang terdeteksi jarang masuk ke sekolah. Kemudian saya lakukan pendekatan, saya lakukan coaching kepada siswa tersebut, kebetulan namanya Randy. Saya tanya, Randy, kenapa kok sering tidak masuk ke sekolah? Kemudian dia menjawab, Bapak, iya Bu, saya sering tidurnya terlalu malam. Terus saya tanyalah kembali, Bapak, apa yang kamu lakukan kok tidurnya malam? Kemudian dia bilang, ya itu Bu, saya cuma main HP. Nah, di situ saya mencoba untuk menggali lagi ke anak tersebut. Coba Randy dipikirkan kembali bahwa bagaimana kalau hal ini terus kamu lakukan. Misalkan kamu sering nggak masuk sekolah, terus apa sih yang akan kamu dapatkan ketika kamu nggak sering masuk sekolah? Dia akan berusaha menggali sendiri. Oh iya Bu, saya ini Bu, istilahnya materi jadi tidak begitu paham, kemudian ketinggalan pelajaran. Nah, kalau seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Jadi dia berusaha untuk menemukan jawaban dia sendiri, Bapak. Jadi kemarin itu alhamdulillah dia bisa mengatasi permasalahannya tersebut. Dia bilang bahwa, ya Bu, nanti saya coba untuk tidak sering-sering bermain HP, karena game di HP ini Bu, saya jadinya sering terlambat tidur, seperti itu, sehingga saya bangunnya kesiangan. Nah, alhamdulillah Bapak, dari proses tersebut, siswa yang namanya Randy sekarang ini sudah setiap hari masuk ke sekolah. Dan ini sedikit memberikan pengetahuan juga bahwa saya di kelas 6 ini kan istilahnya baru saja di kelas 6. Dan memang sebelumnya anak ini tercover memang sering tidak masuk oleh guru sebelumnya. Ya, guru sebelumnya ini kan sudah purna tugas Bapak. Jadi dari
dari data yang saya dapatkan dari guru sebelumnya, maka saya harus melakukan tindakan supaya anak ini tidak berlarut-larut untuk tidak masuk sekolah. Demikian. Itu salah Baik. satu yang pernah saya lakukan. Baik, saya ulangi lagi Bu ya. Tadi Oke. Bu mengatakan Randy sering nggak masuk ya Bu ya. Iya. Nah, Oke. itu dalam sampai udah berapa hari Bu sampai bulan ini nggak masuk kira-kira? Kalau di bulan ini itu sudah 2 hari. Jadi gini Pak, tiap minggu itu kadang 1 hari tidak masuk seperti itu. Nah kalau sering tidak masuk kan juga akan istilahnya mengganggu pelajaran dia, demikian. Padahal Bukan yang kesiangan lainnya lagi nih nggak masuk ya Bu? Ya Bu, saya iya dia nggak masuk. Nah itu saya juga sudah mencoba untuk ini Bapak mendekat. Jadi hampir tiap minggu berarti ya Bu? Kalau hampir tiap minggunya sih, ya pasti dalam 1 bulan itu ada, Bapak. Istilahnya ada, dia nggak masuk itu ada seperti itu. Cuma kalau setiap minggu, nggih, mboten, cuma 1 bulannya itu ada, dia tidak masuk dan itu kan istilahnya saya bertanya dulu ke teman-temannya, Randy ini kok tidak masuk tanpa memberikan surat atau memberikan pemberitahuan melalui WA. Demikian Bapak. Kemudian saya telusuri, saya tanya rumahnya Randy mana, saya mengundang, saya WA orang tuanya, saya minta untuk datang ke sekolah juga, saya beri pengertian bahwa untuk memberikan pengawasan terhadap putranya. Nah, baik. Mengatakan. Bu, Ibu punya catatan ini ya Bu? Catatan pelanggaran Randy ini. Kan tentu saja Ibu pernah memanggil tadi kan coaching ya, mungkin coaching dengan Tirta itu ya. Apa yang telah Ibu lakukan selain kucing ya, mungkin manggil orang tua. Yang saya ingin tanyakan itu pelanggaran ini dicatat Ibu apa enggak nih? Kan ada di kucing tapi nggak dicatat. Iya, untuk pencatatannya ini itu kan ada di absensi Bapak. Jadi setelah itu kan ada di kelas itu kan ada buku bimbingan ya Pak, ya ada buku bimbingan. Nah itu dicatat. Pada hari itu ya ada pencatatan Bapak. Jadi yang dilakukan siswa Randy itu kan hari Senin tidak masuk sekolah dengan alasan bangun kesiangan. Nah itu ada catatan yang dilakukan guru itu adalah 1 memberikan coaching kepada Randy, kemudian memanggil orang tuanya itu ada catatannya. Ada buku catatan pelanggaran di kelas. Ya, mudah-mudahan nanti kalau nggak itu bisa lihat ya Bu ya. Foto buku ya, buku pelanggaran ya, buku pelanggaran. Ada, ya. Pula pelanggaran siswa ini mudah-mudahan saya bisa menunjukkan karena memang nanti di telah dokumen ini ada ditanyakan. Ya. Nggak usah khawatir Bu. Kalau tidak ada itu malah keliru. Ya? Kelas 5 ya. Iya yang diunggah kemarin miliknya kelas 5 Bapak kebetulan. Oh ya. Malah kalau nggak ada pelanggaran itu kita ya nggak mungkin lah sekolah itu nggak punya buku itu ya Bu. Baik Bu, sebetulnya yang saya ingin tanyakan tadi itu ada ini Bu, misalnya tentang BK apa ya, Ibu membuat program BK. Apakah Ibu membuat program BK? Program, jadi gini, kalau saya lihat tadi 2 orang ini ya, BK itu berlangsung spontanitas, tidak terencana. Ya, kalau saya lihat tadi nggak rencana. Ketemu masalah ini, diambil ke BK, di coaching. Nah, buat Bu program BK. Iya Bapak. Ada program BK. Kalau untuk pemrograman sendiri itu kita memang belum ada Pak sepertinya. Nah gitu aja Bu. Kalau tanya ada nggak ada, jawabannya ada atau tidak ada. Cuma kalau di kelas itu kan ada bukunya, ngoten. Ya berarti kan guru kelas kan belum lah atau tidak ya? Tidak membuat program BK. Baru ada bukunya saja Pak. Kalau ada itu pelanggaran bukunya buku pelanggaran ya Bu ya. Iya. Ya baik buku pelanggaran. Ya kalau ada program kerjanya kan nanti ada jurnal kegiatan. Oh gitu. Siap nanti kedepannya mungkin bisa kami perbaiki. Ya jadi PK itu berharap tidak spontanitas tapi dilakukan terprogram. Jadi terprogram itu sehingga tersusun apa. Nah sehingga di sini yang saya ketahui tadi semuanya ini berkaitan dengan individu ya. Individu. Nah, pada
di program BK itu ada program yang sifatnya sosial misalnya, Bu ya. Kita coba. Tadi ada guru memberikan pembinaan tentang cita-cita ya, ada, betul. Nah, yang belum ketemu itu layanan akademik dan layanan sosial. Layanan BPK itu layanan akademik, layanan sosial, kemudian layanan karir, ya, gitu Bu. Ya. Jadi ada layanan apa tadi? Layanan sosial, layanan sosial, ada layanan akademik, ada layanan karir. Ya. Pribadi Pak, satu lagi Pak. Oh ya, ya dilakukan. Ya. Sudah. Apa? Layanan itu dilakukan pribadi atau klasikal, individual atau klasikal. Oh iya. Kalau untuk yang tadi pernah kita alami itu pribadi, Pak. Ya, layanan kalau individu. Iya. Kalau untuk yang secara klasikal itu sepertinya kalau di kelas saya belum pernah, Pak. Iya, enggak apa-apa. Klasikal belum pernah, layanan klasikal. Sebetulnya mestinya ya ada lah layanan klasikal. Ibu kan menasihati anak-anak. Anak, dengar, itu layanan klasikal. Hanya masalahnya adalah masalahnya adalah Bapak Ibu ini melaksanakan BK itu spontanitas, tidak terprogram. Jadi kalau terprogram bisa tiap bulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali. Seminggu sekali layanan sosial tentang apa? Oh gitu, ya Pak. Nge. Jadi ngajarin ini bukan ngajarin. Nah ini mencari data ini. Tapi agak nemu. Nah ini temuan nanti Pak Kasmuri ya. Bahwa layanan-layanan BK itu tidak optimal dilaksanakan. Jadi hanya kausias nama apa itu? Kalau ada kasus baru gitu ya. Berarti tadi melanjutkan ke SMP itu kan bisa klasikal. Iya. Nah, ceritanya apa? Nah, kalau kamu mau gini ke sini atau bagaimana? Iya betul. Tapi cuma kami buatan begitu paham, Pak. Ya, kita menunjukkan bahwa Ibu belum melaksanakan BK yang sebenarnya. Jadi hanya punya buku aja. Ibu harus banyak belajar tentang kebekaan. Ini tak apa-apa, temuan kita ini untuk kita besok disampaikan. Layanan BK itu memang itu bedanya di SD sama di SMP. Karena SMP kan memang gurunya guru BK. Nah, tapi kalau di SD bukan berarti tidak ada. BK itu ada ya, melekat di ibu bapak, sehingga apalagi punya ruangan sudah ada ya. Nggih. Tanyakan lagi karena nggak ada ya. Jadi layanan akademik misalnya ada siswa yang kesulitan belajar, Bu sampaikan. Itu ada Pak, ada itu Pak di kelas, tapi ya tadi loh Pak tidak terprogram. Kalau di kelas saya Bapak nggih, ini saya sedikit cerita nggih Bapak nggih. Jadi di kelas 6 itu nggih, di kelas 6 itu ada anak yang kurang lancar dalam membaca Bapak. Jadi saya berikan layanan khusus bagi dia sebelum istirahat. Itu pasti saya minta untuk silakan Mbak Gadis menemui bersama Bu Guru. Jadi saya ajak belajar membaca dengan saya. Jadi saya pandu dia membaca, kemudian saya karena dia itu sebenarnya kalau murid saya itu Pak, sebenarnya itu dia bisa membaca cuma membutuhkan waktu yang lama. Jadi agak perlu pembiasaan. Nah, kalau dari saya sendiri Pak, jadi saya melihatnya bahwa anak ini kurang pembiasaan. Bagaimana saya bisa membiasakan anak ini supaya minimal 1 hari dia itu mau membaca selain pelajaran, membaca pelajaran ketika pembelajaran. Nah, waktu itu ketika istirahat pasti saya minta yang namanya Mbak Gadis itu untuk menemui saya dan saya ajak untuk belajar membaca. Saya setelah membaca, kemudian saya dikte Mbak Gadis supaya Mbak misalkan tolong dituliskan Ibu sedang memasak. Nah itu dia belajar Pak. Jadi istilahnya apa ya? Dari hal yang saya lakukan tadi ada sedikit yang sudah tampak karena memang apa yang saya lakukan ini baru saja Pak. Temuan itu baru saja saya temukan di kelas saya dan memang karena kebetulan saya juga baru pindah di kelas 6 Mekaten.
Baik, ya itu salah satu ya. Iya. Karena akademik itu diantaranya misalnya secara umum Ibu menyampaikan kepada siswa bagaimana cara belajar yang baik. Jadi keseluruhan, Ibu punya trik pengalaman gitu. Ada siswa mungkin menemukan siswa yang mau belajarnya itu kalau sambil dengar lagu, ada yang Iya, tidak ada. bisa belajar kalau berisik. Terus untuk sukses bagaimana akademik lah cara belajar. Cara belajar matematika tidak sama dengan cara belajar Bahasa. sejarah misalnya Iya, atau iya, bahasa. Nah, itu Ibu iya. sampaikan trik-triknya. Makanya kalau memang sudah ketemu, sudah kalau tidak ada programnya ya Ibu Melakukan spontan, selalu Pak. melakukan itu ada Spontanitas. kasus baru begitu ya. Iya, Sosial iya. tadi misalnya. Nah, bagaimana Ibu menyampaikan nggak apa-apa lah ini aja ya penutup aja. Yang sosial itu misalnya anak bergaul Bu. Nah, Ibu kan kelas 6 sudah gede. Bagaimana cara bergaul dia dengan sesama jenis maupun dengan Iya, lain. lawan jenis. Iya. Kemudian sosial dalam dia bijak dalam penggunaan HP, gitu ya. Nge-share, memberi komen, itu adalah layanan sosial yang harus Ibu berikan secara rutin. Makanya kalau misalnya tiap minggu aja udah kebo ini batunya ya. Kita tidak akan kehilangan materi. Minggu ini layanan sosial, minggu besok layanan akademik, besok layanan karir, Oh, klasikal. gitu. Nanti minggu Nggih, depan nggih. ya program lah. Ini aja Bu. Ya, karena saya tidak ditemukan ya hanya mungkin yang dimaksud Pak Dede ini apa sih maksudnya begitu ya. Itulah layanan-layanan sosial ya. Dia kan layanan individu sosial bagaimana. Nah, seperti Pak Kasih itu kadang-kadang individu Bu ya, misalnya layanan individu. Maaf ya Bu ya, kan banyak putri yang sudah menstruasi. Menstruasi, nggih. Nah, bukan harus berikan layanan individu kepada anak itu. Oke. Layanan individu gitu. Nah, ini kan mungkin nggak mungkin kan di klasikal kan Ibu sampaikan gitu ya. Jadi ya itu sebetulnya temuan tapi khawatir kalau Ibu nanti apa sih maksudnya layanan individu itu ya itu. Salah satu bentuk layanan individu yang mestinya khas dan harus dilakukan itu di kelas 6 itu. Oh ya. Ya. Jadi banyak hal sebetulnya kalau memang terprogram itu tidak akan habis Bu. 1 tahun itu lumayan. Kan seminggu misalnya 1 jam aja lah itu. Ibu kalau diprogramkan ini tentang sosial tentang apa dan seterusnya. Nggih, nggih, nggih. Baik Pak Kasmuri ada tambahan lagi? Saya rasa cukup Pak. Ini waktunya cukup. sudah Terima kasih. lewat 6 menit. Nggih. Nggih, terima kasih Pak. Ya, sudah dilanjut besok. Terima kasih Bu Soleha, Bu Nurul Amalia, Bu Siti Mufidah, Pak Khairul Anam telah melayani kami melakukan wawancara. Semoga apa yang telah Ibu lakukan menjadikan kebaikan, mendapat pahala dari Allah. Saya dan Pak Kasmuri mohon maaf apabila dalam mengajukan pertanyaan kayak nguber gitu, pertanyaan itu kayak nguber. Ya, ditanyakan ke sini, ke sana, ya mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Ini dilakukan dalam rangka kami mendapatkan data dari hasil wawancara ini yang baik ya, data yang benar. Sehingga kelihatannya seperti pertanyaan itu nguber terus dikejar begitu ya. Seperti itu. Saya mohon maaf ya dari Ibu tadi. Ya. Ditanya pondok Ramadan terus gitu. Ditanya buku ya. Kalau Ibu buku ya Bu ya. Kalau Ibu tuh temuannya buku ya, buku penghubung ya Bu ya. Iya Pak. Buku penghubung dari Bu Nur Saleha dengan Bu Amalia tadi ketemunya di BK ya, layanan BK. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mengingatkan besok, walaupun kita mulainya jam 8, sebelum jam 8 itu sudah dites dulu ya, yang mau ngajar dites dulu. Artinya dicoba dulu dilihat apakah pengambilan gambar sudah tepat, apakah suara ketika Bapak Ibu praktek mengajar sudah tepat. Ya, di masing-masing room. Kemudian RPP saya udah terima kayaknya sih, RPP-nya udah terima ya. Jadi itu kan kita pelajari
Jadi jam 8 itu saya harap bukan memulai ini ya. Ya sudah diuji coba, setengah 8 sudah diuji coba, anak-anak diuji coba. Jadi jam 8 kita masuk itu sudah tidak ada lagi kaitannya dengan teknisi ya, teknis alat cek sudah nggak ada lagi. Ya, karena kita besok kan ingin berakhir paling tidak setengah 12. Kalau nanti molor Bu, kita ada enak di cut duhur, masuk setelah duhur, ternyata cuma setengah jam atau 1 jam itu nanggung lah gitu ya. Karuan aktivitas yang lain, walaupun dibenarkan seperti itu. Tapi kalau semuanya lancar, lancar itu ya pelaksanaan praktek mengajar itu lancar. Kemudian siswa yang diwawancarai oleh kita itu memegang 1 HP ya Bu ya, 1 HP 1 siswa, minimal 20 orang. Ya. Boleh Bu Soleha mau bertanya silakan. Baik Bapak, terkait dengan siswa itu nanti apakah sampel yang diminta untuk menjawab itu siswa kelas rendah dan kelas tinggi atau boleh diwakili untuk yang kelas tinggi saja? Terima kasih. Biasanya sih gabung itu. Nggak tahu Pak Kasmuri nanti bagaimana. Gini, tidak ada ketentuan ya kelas rendah atau kelas tinggi. Yang penting anak itu bisa membaca. Nanti karena itu ada pertanyaan. Di angket itu ada pertanyaan, kemudian jawab. Ya atau tidak. Begitu. Ya mungkin ya sekitar kelas 3, 4, 5, 6 itu sudah bisa. Monggo nanti sekolah yang menentukan. Oke, baik. Ini ada bertanya lagi nggih, Pak? Oke. Untuk siswanya itu selain siswa yang